Luka Modric senang Kunku akhirnya pecah telur di Serie A. Luka Modric menjadi salah satu figur yang paling puas setelah AC Milan menutup tahun 2025 dengan kemenangan meyakinkan. Gelandang senior itu menyoroti kerja keras tim usai Milan menundukkan Hellas Verona dengan skor 3-0 di San Siro. Modric pun memberikan pandangannya mengenai performa tim dan kontribusi Kunku. Penilaian gelandang Kroasia itu mencerminkan suasana positif di ruang ganti Milan jelang akhir musim. AC Milan memastikan 3 poin penuh saat menjamu Hellas Verona di San Siro pada Minggu 28 Desember malam waktu Indonesia Barat. Gol Christian Pulisic di penghujung babak pertama membuka jalan kemenangan sebelum Milan mengamuk di paruh kedua. Tambahan 2 gol dari Christopher Nkunku memastikan Milan menutup laga dengan kemenangan telak. Hasil ini membuat Rossoneri mengakhiri tahun dengan kepercayaan diri tinggi. Ini sangat penting bagi kami untuk menang hari ini. Kami kehilangan poin penting melawan Sassuolo. Jadi kemenangan hari ini sangat krusial dan kami pantas mendapatkan 3 poin ini, ucap Modric. Man City dan Madrid ikut pantau perkembangan Davide Bartoszaghi. Setelah Arsenal, beberapa klub top Eropa, seperti Man City dan Real Madrid dikabarkan ikut memantau perkembangan bek muda AC Milan, Davide Bartoszaghi. Davide Bartoszaghi adalah pendukung setia AC Milan sejak kecil. Namun manajemen Milan dikabarkan tetap memiliki harga jual tertentu untuk setiap pemainnya, berkaca pada kasus penjualan Sandro Tonali. Menurut laporan Daily Briefing, Arsenal telah memasukkan nama Bartoszaghi ke dalam daftar belanja mereka untuk bulan Januari nanti. Milan dikabarkan mematok nilai transfer pemain berbakat ini di angka sekitar 45 juta euro bagi peminatnya. Selain Arsenal, klub raksasa lain seperti Man City dan Real Madrid juga dikabarkan terus memantau perkembangan Bartoszaghi secara intensif. Daftar klub yang mengincar bek kiri muda ini diprediksi akan terus bertambah dalam beberapa bulan ke depan. Bagi Milan, melepas Bartoszaghi di pertengahan musim dengan harga 45 juta euro atau kurang dari itu terasa sangat mustahil. Namun, kekuatan finansial klub-klub Liga Inggris seringkali bisa mengubah pendirian klub penjual dalam sekejap. Max Allegri, kami harus menguasai bola dengan terus bergerak. Setelah kemenangan 3-0 atas Hellas Verona, Max Allegri ungkap hal yang harus ditingkatkan agar AC Milan tetap berada dalam persaingan memenangkan Scudetto. AC Milan menutup tahun kalender dengan mengalahkan Hellas Verona 3-0 di San Siro. Kekalahan ini mengantarkan tim tamu menutup tahun 2025 dengan tetap berada di 3 posisi terbawah zona degradasi. Dalam laga tersebut, Rossoneri berhasil unggul lewat penalti Christian Pulisic di babak tambahan waktu sebelum turun minum. Kemudian digandakan oleh Christopher Nkunku yang akhirnya mendapatkan panggungnya. Dalam sesi wawancara bersama DAZN setelah peluit akhir pertandingan di San Siro, pelatih Max Allegri merefleksikan penampilan dan hasil yang sangat positif bagi timnya. Meski meraih kemenangan besar, namun evaluasi tetap harus dilakukan. Ini adalah momen-momen dalam pertandingan yang perlu dimainkan secara berbeda. Anda harus menguasai bola, dan Anda tidak melakukannya dengan diam, tetapi harus terus bergerak, dan dengan menjaga bola tetap diam. Kami memainkan beberapa umpan panjang yang sulit di bawah tekanan yang akhirnya kami kalahkan. Kami pasti bisa meningkatkan hal itu, ujar Allegri. Puji Luka Modric, Filippo Galli, dia adalah kejutan, tapi mulai kelelahan. Legenda AC Milan, Filippo Galli menilai lini pertahanan Rossoneri sebenarnya telah mengalami peningkatan. Dia juga menilai Luka Modric sebagai kejutan besar. Dalam wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, mantan bek AC Milan, Filippo Galli, memberikan analisis mendalam mengenai kondisi pertahanan Rossoneri saat ini, yang menurutnya telah mengalami peningkatan signifikan. Luka Modric adalah kejutan, dia ahli dalam merebut bola. Tetapi belakangan ini dia terlihat sedikit kelelahan. Dia sudah berusia 40 tahun dan bermain hampir di setiap pertandingan, ungkap Galli. Ia juga menyoroti absennya Fofana yang dianggap sebagai elemen sangat berharga bagi keseimbangan tim. Menurutnya, penurunan fokus dari para bek juga menjadi faktor penyebab beberapa gol yang bersarang ke gawang Milan. Meskipun begitu, fase pertahanan sangat bergantung pada performa lini tengah tim. Kehadiran pemain seperti Youssouf Fofana, Adrien Rabiot, dan Modric memberikan pengaruh besar pada keseimbangan lini pertahanan. Peluang bertahan di Juve hampir nol. Milan bisa tampung Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic hampir dipastikan akan meninggalkan Juventus dengan status bebas transfer. Ini jadi kesempatan bagi AC Milan untuk bisa mendatangkannya. AC Milan dilaporkan telah memantau profil penyerang asal Serbia tersebut selama beberapa bulan terakhir. Mereka sedang mempertimbangkan kemungkinan untuk mendatangkan Dusan Vlahovic guna memperkuat lini serang tim pada musim depan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, peluang Vlahovic untuk tetap bertahan bersama Juve sangatlah kecil. Agen sang pemain, Darko Ristic, kini sedang bekerja keras mencari klub baru untuk masa depan kliennya.
Penyerang kelahiran tahun 2000 tersebut sangat disukai oleh pelatih Max Allegri. Sang pelatih bahkan sudah melakukan kontak dengan sang penyerang sejak jendela transfer musim panas tahun 2025 yang lalu. Namun, terdapat syarat yang harus dipenuhi jika sang pemain ingin bergabung dengan Rossoneri. Vlahovic harus bersedia menurunkan permintaan gajinya secara signifikan agar sesuai dengan struktur keuangan klub. Milan sering kesulitan lawan tim kecil. Max Allegri jelaskan alasannya. Pelatih AC Milan, Max Allegri jelaskan alasan tentang beberapa hasil buruk yang sering diterima anak asuhnya saat melawan tim-tim yang lebih kecil. Dalam sesi konferensi pers jelang pertandingan melawan Hellas Verona, pelatih AC Milan, Max Allegri menerima beberapa pertanyaan terkait performa anak asuhnya yang sering kesulitan saat menghadapi tim-tim kecil. Di sepanjang musim ini, Rossoneri kehilangan poin saat menghadapi Cremonese, Pisa, Torino, Sassuolo, hingga Parma. Tim-tim yang di atas kertas seharusnya bisa jadi sumber poin. Terlebih mayoritas mereka bermain di San Siro. Di laga akhir pekan ini, Milan akan berhadapan dengan Verona yang sedang kesulitan di Serie A. Mereka saat ini masih berada di zona degradasi, dan datang ke San Siro dengan beberapa masalah internal, termasuk absennya beberapa pemain kunci. Mengalahkan tim-tim kecil bukanlah hal mudah di tahap kejuaraan ini. Untuk menang, Anda harus tampil baik di kedua fase, terutama melawan tim-tim kecil ketika Anda memiliki penguasaan bola yang jauh lebih banyak. Dan itulah yang terjadi saat mereka, tim-tim kecil, melawan kami. Kami berharap bisa mendapatkan 3 poin besok. Sepak bola tidak dijelaskan, tetapi dimainkan, ujar Allegri. Media Italia bersilang pendapat terkait masa depan Mike Maignan di Milan. Halaman depan surat kabar Italia menampilkan informasi yang berbeda, dan bahkan saling bertentangan mengenai masa depan Mike Maignan di AC Milan. La Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Mike Maignan kini sudah semakin dekat memberikan jawaban setuju atas kontrak baru. AC Milan menawarkan perpanjangan hingga tahun 2030 dengan kenaikan gaji yang setara dengan level Rafael Leao. Namun media lain seperti Corriere dello Sport dan Tuttosport justru memberikan gambaran yang berbeda. Mereka melaporkan bahwa Maignan masih enggan untuk segera menandatangani kesepakatan kontrak baru. Sebagai langkah antisipasi, Direktur Olahraga Igli Tar dilaporkan mulai mengincar Hugo Souza dari Corinthians sebagai calon pengganti yang potensial. Penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut memiliki postur tubuh sangat tinggi mencapai 1,99 meter. Milan dikabarkan sudah melayangkan tawaran pertama untuk memboyong Hugo jika negosiasi dengan Maignan akhirnya menemui jalan buntu. Langkah ini diambil agar posisi penjaga gawang tetap aman menjelang bergulirnya sisa kompetisi musim 2025. Pitchbook, Gary Cardinale aktif cari pinjaman, bahkan siap jual Milan. Gary Cardinale melalui Redbird Capital dikabarkan sedang aktif mencari investor baru untuk membantu melunasi utang vendor loan kepada Elliott Management. Berdasarkan laporan dari Pitchbook, Redbird sedang berupaya mengumpulkan dana segar untuk membayar utang sebesar 700 juta euro. Utang tersebut berasal dari pinjaman saat Gary Cardinale membeli Milan pada bulan Agustus 2022 lalu. Salah satu nama yang muncul sebagai calon pemberi pinjaman adalah Comvest Credit Partners yang siap memberikan dana talangan tersebut. Skema yang ditawarkan pembayaran menengah dengan formula bunga payment in kind sebesar 100%. Tepat 1 tahun yang lalu, pihak pemilik sebenarnya telah melakukan investasi sebesar 170 juta euro untuk mengurangi beban utang mereka. Hal tersebut membuat sisa utang kepada Elliott berkurang menjadi 489 juta euro. Tahun 2026 diprediksi akan jadi periode kunci bagi masa depan kepemilikan AC Milan di bawah kendali Redbird Capital. Percepatan proyek stadion baru di San Siro menjadi faktor utama yang bisa menarik minat para investor besar lainnya. Penyelesaian proyek stadion tersebut diharapkan bisa meningkatkan nilai jual klub secara signifikan di mata para pengusaha internasional yang ingin berinvestasi. Cardinale optimistis bahwa fasilitas modern tersebut akan menjadi aset yang sangat menguntungkan bagi bisnis Milan nantinya.